Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Salfadillah di Programming Nusantara pada kelas bahasa C++. Setelah sekian lama saya menghilang ya, untuk membahas kelas ini, saya akan meneruskannya lagi pada hari ini. Oke, kita sudah sampai di pertemuan ke-6 ya, dan akan membahas mengenai operator. Jadi, apa aja operator yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, kita ada istilah operator dan operan. Kita harus tahu dulu apa itu operator dan apa itu operan ya. Nah, di sini operator itu adalah simbol khusus ya yang digunakan untuk mewakili perhitungan gitu ya. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gitu. Ini yang dasarnya gitu ya operator. Terus ada operan. Apa itu operan? Nah, operan itu adalah nilai yang dioperasikan oleh operator. Jadi singkatnya kayak gini deh. Satu operator tuh pasti punya dua operan gitu ya, atau lebih. Pokoknya operator tuh kalau kita mau dijalanin, operator tuh harus minimal punya dua operan ya. Jadi satu operator minimal harus punya dua operan, yaitu misal 1 tambah 1 gitu ya. Nah, tambah itu adalah operator ya teman-teman, atau 1 kurang 1, berarti kurang itu adalah operator. Nah, seperti itu ya teman-teman. Operannya apa? Satu, satu gitu ya. Angka-angkanya itu adalah nilai-nilainya itu adalah operan. Operan itu bisa aja nilai konstan seperti angka tadi, bisa juga sebuah variabel di dalam program itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada jenis-jenis operatornya. Ada aritmatik ya, yang pertama itu. Nah, ini adalah operator-operatornya. Addition, subtraction, atau kita dalam bahasa Indonesia saja penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi ya teman-teman. Terus ada increment, ada juga decrement. Increment itu ada prefix dan ada postfix. Cuman ini nggak akan kita bahas lebih lanjut tentang increment dan decrement. Yang penting kalian dari penjumlahan sampai modulus itu pada aritmatik udah bisa, berarti kalian nanti ke increment decrement itu gampang banget ya. Oke, terus ada yang kedua, itu adalah operator assignment. Operator assignment cuma satu sebenarnya, itu sama dengan saja ya simbolnya. Tapi sama dengan di sini kita nggak akan sebutnya nggak sama dengan gitu ya. Tapi assignment, operator assignment sama dengan satu itu ya. Karena nanti di akhir ada sama dengannya, ada yang dua gitu. Nah, itu baru kita sebut sama dengan gitu. Ya, equal to nantilah. Nanti setelah ini ada. Jadi sama dengannya satu itu assignment. Oke, teman-teman. Nah, sebenarnya yang plus sama dengan, min sama dengan, atau plus assignment gitu, itu adalah pengembangan ya, pengembangan dari assignment ditambah dengan operator aritmetikanya gitu ya. Gitu ya. Gitulah ya. Nah, gitu teman-teman. Misal ini adalah penggunaannya X plus sama dengan 3 ya. Berarti ini tuh sama aja X assignment ya diisi ya. Kita sebutnya diisi saja ya teman-teman kalau baca kayak gini. X diisi oleh X yang lama. Kalau ada yang kayak gini, ini adalah nilai variabel yang lama ya teman-teman ditambah 3 gitu. Jadi berapa nanti X yang barunya gitu teman-teman ya. Oke. eh yang ketiga nih, jenis operator perbandingan ya. Tadi kalau assignment sama dengannya satu, ini sama dengannya dua yang tadi ya. Itu namanya adalah equal to atau sama dengan gitu kan ya. X sama dengan Y gitu ya. Terus yang ini not equal gitu ya, pakai tanda seru sama dengan not equal, tidak sama dengan gitu ya. Ini greater than atau lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Seperti itu ya teman-teman. Gampang banget lah. Nah, ini ada logical ya, operator logical, ada and, or, not. And nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang logical ya. Tapi ini sedikit sekilas saja bahwa and itu kalau keduanya true ya pasti true. Kalau salah satunya sudah false, pasti hasilnya false. Ya, ini mungkin kalian kalau baru belajar banget sih pasti akan bingung di logical. Ketika saya ngomong seperti itu pasti bingung gitu ya. Tapi ya ini sedikit trailer gitulah ya.
trailer untuk kalian belajar logical gitu ya. Logika matematik ya. Kayak gitu ya. Logika pemrograman tuh seperti ini loh. Ada or, ada not ya. Gitu. Ya, teman-teman nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang logical ya karena ini lumayan ya. Kita bermain-main logicalnya. Oke, gitu aja sih. Kita akan langsung praktekkan ke kode blocks ya. Oke, kita sudah berada di kode blocks ya. Kita sudah mempunyai codingan seperti ini ya. Jangan lupa ini adalah bahasa C++. Kita harus save file dengan .cpp ya ekstensinya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita memanggil library IOStream using namespace as std gitu ya standar. Terus ini integer mainnya. Nah, sekarang di sini ada ini inisialisasi. Kemarin kita sudah belajar tipe data. Kalau belum kalian belajar tipe data, mohon ditonton dulu. Oke, kalau sudah baru kita akan langsung ke sini lagi ya. Ke prakteknya. Oke, di sini prakteknya itu saya menambahkan dua variabel ya. Di sini integer angka 1, integer angka 2. Ya, ini ada operator assignment, lihat ya. Jadi ini dibacanya angka 1, variabel angka 1 ini diisi oleh 10, angka 2 diisi oleh 20 gitu ya. Jadi berapa? Sekarang dari sini ya sampai ke line 6, berapa nilai dari variabel angka 1? Oh, berarti 10. Berapa nilai dari angka 2? Berarti 20. Oke, seperti itu. Sekarang maju ke variabel ketiga nih. Kita sudah menambahkan operator aritmetik yaitu penambahan ya, penjumlahan gitu ya. Nah, penjumlahan angka 1 ditambah variabel angka 1 ya ini sebagai operannya dan ada variabel angka 2 ya. Kan ada dua operan kan ya, nggak selalu harus angka gitu ya teman-teman. Boleh variabel juga seperti ini gitu. Nah, ditambahkan berarti ini ekspektasinya harus 30 dong ya. Kalau bukan 30 itu ngaco berarti ya programnya. Oke. Oke. Kan tadi angka 1 itu nilainya 10, angka 2 nilainya 20. Kalian tambahkan harusnya jadi 30. Sekarang angka 1 10 ya. Angka 3 tadi 30. Berarti jika dikurang maka harusnya minus 20 dong angka 4 ya. Boleh dong kalau angka bilangan bulat ya. Itu bernilai negatif, boleh dong ya. Oke. Nah, sekarang kalian terus tracing ya. Di sini saya sudah memberikan komentar. Kalian tinggal baca saja. Dan ini saya akan highlight di sini sisa bagi gitu ya. Jika kalian yang belum tahu sisa bagi seperti ini. Sisa bagi itu ketika kita punya pembagian 10 bagi 2 gitu ya. Sisa baginya berapa? Pasti 0 ya. Karena tidak ada sisanya gitu ya. Ya kalian kan biasanya 10 gitu ya dibagi kurung gitu dibagi 2. 2 oh kali 5 10. Oh berarti sisanya 0 gitu ya. Maka tidak ada sisanya. 0 gitu ya sisanya. Seperti itu. Walaupun 0 sih itu masih sisa ya, sisanya 0. Gitu. Untuk sisa bagi ya ini dengan operatornya persen. Kita sebutnya di pemrograman itu adalah modulus. Gitu teman-teman. Nah ini ada tugas untuk kalian, printkan variabel angka 1 sampai dengan angka 5 ya teman-teman. Sampai sini gitu ya. Berapa hasilnya? Ini sesuai nggak sama ekspektasinya? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah di sini sebenarnya kita sudah bisa tahu tadi yang sisa bagi ya. Takutnya saya tuh kalian masih belum mengerti, maka saya langsung di printkan saja di sini. Tapi nanti kita akan runningnya di akhir. Sekarang operator assignment ya sebenarnya dari sini juga kita sudah bisa tahu ya operator assignment. Cuman ini untuk shortcut ya. Shortcutnya kayak gini, ini sama dengan equal kayak gini aja ya. Angka 2 diisi oleh angka 2 yang lama ya ditambah 5. Ini angka 2-nya akan menghasilkan angka 2 yang baru gitu ya. Gitu teman-teman. Ini diisi ya teman-teman. Jadi angka 2 diisi oleh gitu kan. Uh, Cara bacanya ya sekali lagi bukan sama dengan itu dibandingkan bukan ya. Itu bukan. Ini bukan operator perbandingan. Ini operator assignment sama dengan satu. Oke. Sekarang nih tugas kalian juga untuk ngeprintkan angka 2 seperti apa hasilnya ya. Nanti kalian kalau sudah gitu kan cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke.
sekarang ada operator perbandingan nih. Nah, operator perbandingan sama ya, kalau operator perbandingan karena nilainya itu adalah boolean ya. Di sini tipe datanya kita boolean gitu ya. Sebenarnya boolean itu adalah eh, dua dua ini aja sih, dua digit ya. Biner gitu ya, biner. Ah, antara 0, kalau enggak 0 pasti satu hasilnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada bandingin nih. Apakah satu sama dengan satu? Iya dong. Hasilnya pasti true ya. Benar gitu ya. Nah, kalau benar itu bernilai satu ya teman-teman. Jadi kalau kita nanti di print kan pasti nilainya akan satu. Sekarang tadi kondisi kondisi tadi itu adalah nilainya true gitu ya, satu. Nah, satu sama dengan nol, enggak dong ya, false hasilnya. Maka hasilnya di sini akan false yaitu nol gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk operator perbandingan kita sudah berbicaranya tentang benar atau enggak gitu ya. Nah, nanti sama logical gitu ya kaitannya. Tapi ini adalah cara pemakaiannya kayak gini gitu loh ya. Jika teman-teman penasaran, saya langsung buatkan seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya nanti kita akan perdalam lah untuk operator logical ini gitu ya. Agar kita tahu true false, kenapa bisa kayak gitu gitu ya. Nah, ini adalah operator logical yang tidak sama dengan gitu ya. Sebenarnya ini tidak sama dengan itu adalah operator perbandingan, ini adalah operator logicalnya. Ini OR ya teman-teman, pipe 2 double pipe gitu ya. Nah, di sini ada true. True itu nilainya satu karena dia OR ya teman-teman. Karena dia OR itu berarti salah satunya true ya. Maka hasilnya akan true ya. Maka di sini kondisi akan nilainya satu ya teman-teman. Karena di sini ada not, pasti dia karena dia true gitu ya. Not true berarti false gitu ya. Berarti di sini akan nilainya 0. Nah, seperti itulah penjelasannya teman-teman. Kalau saya kecepatan gitu ya, bisa kalian di-reduce aja ke kecepatannya atau diputar-putar balik gitu ya teman-teman. Takutnya saya kecepatan dalam menjelaskannya teman-teman kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita akan langsung running programnya. Oke, seperti yang saya kira gitu ya. Sisa bagi dari 0 karena tidak ada sisa baginya. Yang pertama-tama di sini adalah true ya, kondisi yang pertama adalah true, di sini adalah false, di sini juga false gitu ya. Maka hasilnya 100 seperti ini. Ya, gitu teman-teman. Jadi mudah banget ya ini ya, gitu. Ini untuk operator. Jadi silakan kalian coba-coba aja untuk operator. Eh, Semoga ada kebingungan di antara kalian agar kita bisa berdiskusi lebih intens gitu ya di kolom komentar biar semuanya menjadi belajar gitu ya. Gitu teman-teman. Ini baru basic operator dari bahasa C++. Sebenarnya operator-operator di bahasa lain pun seperti ini. Jadi kalau kalian udah bisa di bahasa C++ ini tentang operator yang kayak gini ya, saya yakin nanti di operator-operator bahasa lain kalian tidak akan kesulitan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita minum dulu. Saya Arsal Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih untuk yang telah menonton dan setia gitu ya dari awal awal video kelas bahasa C++ ini. Uh, Sekian dari saya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Salam programming Nusantara, salam programmer. See you later.